Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, apa kabar semua? Baik. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih kita berdoa. Berdoa seperti biasa ya. Kita doa pembukaan. Siapa yang biasa pimpin kita dalam doa? Mas. Oke, silakan Dimas. Ayo. Ya, silakan. Diri. Nah. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Alhamdulillah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan selalu sekarang sampai amin. Terpujilah Yesus, nama Yesus dan saya yang setia. Oke, silakan duduk. Nah, masih ada sehat? Masih Sehat ya? Apa kabar semua? Baik ya? Baik. Tadi di rumah sarapan enggak di sekolah? Nah, jangan tidak sarapan ya. Nah, coba kamu lihat teman-temanmu hadir semua enggak? Hadir ya, karena kita 4 orang ya, anak-anak 4 orang, jadi hafal satu sama lain ya. Waktu berangkat dari sekolah, dari rumah ke sekolah menggunakan apa? Kendaraan, jalan kaki, jalan kaki. Begitu dari rumah menuju ke sekolah berjalan kaki, apa yang anak-anak lihat di jalan? Tumbuhan. Terus apa lagi? Hewan apa? Ada sapi, ada ayam, anjing. Ada babi tidak lihatnya? Ada lah babi? Tidak ada ya, karena mungkin tidak ada babi ya. Tapi di rumah ada caranya? Ya, ada kena mati, kena virus kali ya. Oke. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem dan rantai makanan serta jaring-jaring makanan hewan tentunya ya. Kemudian terdapat di dalam tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, sudah ada bukunya? Sudah ya. Nah, mari kita lihat gambar berikut ya. Nah, ayo tebak makanan hewan berikut. Nah, ada apa di situ binatangnya? Sapi. Ada sapi. Ya, sapi makanannya apa? Rumput. Rumput apa? Rumput hijau. Ya, rumput hijau ya. Nah, terus apa lagi di situ? Singa. Pernah lihat singa enggak? Enggak pernah. Pernah, pasti pernah lihat di TV, ya kan? Nah, itu kan pernah lihat. Cuman enggak pernah megang, ya kan? Nah, lihatnya pernah. Bapak juga pernah lihat, tapi enggak pernah megang. Nah, enggak pernah nyentuh maksudnya. Kira-kira singa makanannya apa? Daging, ya. Nah, dia mau enggak makan rumput? Nah, kenapa dia enggak makan rumput? Ya, karena dia itu tidak makanannya ya. Rumput bukan makanan harimau apa singa ya. Tetapi yang makanan singa itu daging, seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing. Pokoknya yang berupa daging-daging ya. Lalu apa lagi di sini? Ayam. Nah, kira-kira ayam pernah lihat? Pernah megangnya? Kenal dan tahu ayam? Tahu ya. Punya di rumah? Ya. Biasa kasih makan apa? Ayam. Beras. Apa lagi? Cacing. Sisa-sisa makanan di rumah ya? Nah, sisa-sisa makanan rumah. Misalnya dia mau makan beras, dia mau makan nasi, dia juga mau makan sayur ya, atau tumbuh-tumbuhan. Pernah lihat ayam makan tumbuh? Nah, ya ayam tuh biasa di halaman rumah
Kalau kamu lihat di depan sekolah itu ada dia patok-patok rumput yang masih muda itu makanan dia. Kemudian yang beranak kecil itu dia apa namanya itu cakar-cakar di rumput-rumput tuh dia cara cacing. Nah, karena cacing itu biasanya berada di bawah rumput yang subur ya. Nah, kemudian di situ ada apa lagi? Kucing. Ada peliharaan kucing? Ada. Ada. Kira-kira biasa dikasih makan apa kucing? Daging apa? Ya, daging sisa, bikin daging. Kan? Ayam. Hah? Tulang ikan, isinya kamu makan ya? Jangan terbalik. Tulangnya kamu makan, isinya kasih kucing, jangan ya? Oke, kucing itu maunya makan daging, juga dia mau makan tulang-tulang. Ya, dia makan daging ya, tentunya. Karena kita lihat di rumah, biasa dia kalau kita makan daging dia masih meong, meong. Karena dengar-dengar dan dekat-dekat kita makan kan? Pernah lihat ya? Kamu kasih nggak? Ya, dikasih ya, karena dia itu mau berhati, mau berdekatan dengan kita. Di situ apa lagi ada? Kambing. Punya kambing di rumah? Punya. Ada yang punya, ada yang enggak. Tapi ada yang tetangga? Ada? Ada. Kira-kira biasa tetangga kasih makan kambing itu apa? Rumput, ya. Rumput yang segar, rumput yang muda, ya. Dulu Bapak waktu SMP pernah pelihara kambing, pelihara sapi. Ya, tiap sore Bapak kasih rumput. Apa namanya? Arek rumput, kasih sapi makan atau kambing makan juga, ya. Nah, selain itu apa di situ? Burung elang. Burung elang terbangnya tinggi, ya kan? Pernah lihat? Pernah menyentuhnya? Tidak pernah. Ya, Bapak juga pernah lihat, tapi juga tidak pernah menyentuhnya. Karena dia jarang kita dapat, tetapi sering kita lihat, ya kan? Dia binatang yang indera penglihatan itu sangat tajam, ya. Dia kira-kira berapa meter, berapa ratus meter dia bisa melihat. Indera penglihatannya itu burung elang, ya, sangat tajam. Makanya kalau seorang pemburu itu jarang mendapatkan namanya elang, karena dia adalah binatang buas yang tinggal di daerah pepohonan tinggi, ya, di mana ada manusia ada situ. Elang makanannya apa? Daging, ya. Misalnya dia berburu daging elang, apa? Daging tupai, dia berburu tikus. Kemudian dia berburu apa lagi? Ayam, ya. Ayam kalau di belakang rumah ada resepsi itu pernah kejadian, ya, di belakang rumah itu ketangkap burung elang. Elang itu senjata utama itu di cakarnya, ya, kukunya sangat panjang dan bentangan sayapnya itu sangat lebar. Kalau seukuran kelinci dia mampu bawa dia terbang, ya, mampu elang bawa dia terbang. Oke, ini adalah hewan berdasarkan makanannya. Coba kita lihat lagi. Ya, jenis hewan berdasarkan makanannya. Nah, hewan yang memakan tumbuhan itu disebut apa? Ya, herbivora. Ya, herbivora itu adalah jenis hewan yang memakan tumbuhan hijau. Seperti contohnya apa? Gajah, kelinci, apa lagi? Jerapah, apa lagi? Sapi. Nah, itu hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan hijau. Misalnya kayak gajah. Gajah biasanya kalau di karnaval pertunjukan itu orang kasih daun kelapa muda. Nah, berdahan-dahan karena apa? Gajah kan besar kan? Iya. Jadi makanan tetap besar banyak. Nah, kelinci itu dikasih tumbuhan hijau seperti misalnya rumput yang muda, ya kan? Kemudian ada wortel. Nah, tapi kelinci juga mau makan nasi. Pagi-pagi itu kalau kita karena Bapak pernah pelihara kelinci, pagi-pagi itu Bapak kasih nasi panas di gumpal-gumpal, kasih dia. Sebelum dia makan rumput,
dia harus makan nasi dulu. Nah, baru dia mau makan rumput, atau baru dia kasih wortel, baru dia kasih kangkung ya. Nah, selain gajah, sapi, kambing, kelinci, dan jerapah. Jerapah itu pernah lihat? Pernah. Ya, pasti pernah lihat. Di mana kamu lihat jerapah? Di kebun binatang. Ya, pernah ke kebun binatang? Pernah. Pernah, tapi di TV kan? Ya. Dan kamu juga pernah lihat jerapah di mana? Di situ, Pak. Di TV. Selain di TV di mana? Ayo. Di juga ada. Ya, di buku. Di mana lagi? Kebun binatang. Kebun binatang sudah. Di gambar laptop Bapak. Itu ada kan? Berapa kan? Ada. Nah, itu kamu pernah lihat. Jerapah lehernya tinggi, badannya juga tinggi. Makanannya tuh daun-daunan di pohon ya. Tuh. Itu jenis-jenis hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Mari kita lihat jenis hewan yang memakan. Ya, di sini. Jenis hewan yang memakan daging itu disebut namanya apa? Karnivora. Karnivora. Hewan yang memakan daging itu namanya karnivora. Contohnya seperti Ikan hiu. ikan hiu, apa lagi? Anjing. Anjing, apa lagi? Burung elang, ya, apa lagi? Singa. Singa, Kucing. kucing, Harimau. harimau. Seperti yang kita bicarakan tadi, kucing maunya makan daging, ya. Harimau maunya makan daging. Anjing maunya makan daging. Ikan hiu maunya makan daging. Daging apa? Ikan. Daging apa saja ya? Itu makanan ikan hiu. Harimau juga, ya. Benar ya harimau? Benar. Ya. Di mana? Di sini, Pak. Di TV. Ya, ini harimau. Kalau kucing hutan itu jenis kucing juga. Pernah lihat kucing hutan atau kucing hutan? Nah, namanya kalau bahasa kita tuh kucing batu. Ya, kucing batu itu kucing hutan. Dia bintik-bintikannya itu kurang lebih kayak harimau, kayak macan kutu, ya. Itu pemakan daging juga dia. Dia memburu tupai, dia memburu tikus, dan memburu burung. Itu kucing hutan itu. Bintik-bintiknya kayak seperti cita atau macan kutu ya. Tapi ukurannya kecil. Nah, itu biasa kita jumpai di daerah kita sini. Ya, pas kebetulan ada salah satu warga sini pernah dapat, ya. Nah, itu jenis kucing hutan. Kemudian di situ ada kucing, ada itu ya. Ini adalah jenis hewan yang makan daging, disebut karnivora. Ya, next kita lihat lagi. Hewan yang memakan daging dan juga mau memakan tumbuhan disebut apa? Omnivora. 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 Ingat ya? Nah, omnivora. Hewan yang mau makan daging dan mau makan tumbuhan disebut omnivora. Contohnya? Ayam. Ya, ayam mau makan daging? Mau makan rumput? Ya, karena itu jenis omnivora. Apalagi? Bebek. Bebek. Nah, bebek kalau dikasih tulang ayam mau dia, kasih daging mau dia. Tapi kalau kasih sayur dia juga mau. Ikan mau. Ikan mau dia. Itu bebek ya. Nah, selain itu apa lagi? Musang. Musang mau makan apa namanya daging ayam. Tapi dia mau juga makan sisa-sisa sayur kalau kita pelihara. Ya, ada salah satu warga pelihara simpan musang. Dia dikasih buah jambutan, dikasih sayur, ya mau dia makannya. Kemudian dikasih daging apalagi, ya kan? Apalagi selain itu? Beruang. Ya, beruang. Beruang itu di daerah kita ada ya. Warnanya hitam. Bentuk badannya kayak badan apa nih? Enggak ya. Kemudian bulunya tebal, ya sejenis binatang buas, ujungnya panjang.
Nah, itu beruang hutan di daerah kita masih ada, ya. Itu dia mau makan daging. Nah, dia juga mau makan sayur, nah, kayak tumbuhan hijau, misalnya kayak makan rebung, oh dia, ya, kayak makan daun-daun misalnya pucuk-pucuk, daun nanas yang muda, mau dia, ya, itu beruang. Itulah jenis-jenis hewan yang memakan daging dengan memakan tumbuhan disebut namanya Omnivora. ya, omnivora. Apa ya? Bapak ulangi lagi. Karnivora hewan yang memakan daging. Omnivora Memakan daging dan tumbuhan. ya. Herbivora omnivora ya. Omnivora hewan yang makan daging dan tumbuhan. Ya. Sekarang lihat di sini. Nah, ya kan? Ya. Apa yang kalian amati di gambar ini? Gambar apa? Nah, ada di sini di bahannya ayo. Ya. Ah ini. Coba lihat lagi. Bapak ada cetak juga ya. Nah, ini. Nah, ini ayo. Ya. Itu gambar yang hijau. Apa itu? Rumput atau gambar padi boleh, ya? Nah, rumput atau padi itu dimakan apa? Belalang, ya. Kemudian dilarang dimakan apa? Kodok, ya kan? Nah, kodok itu dimakan apa dia? Ular. Nah, kemudian ular dimakan apa? Menjamur. Ya, kalau ular mati menjamur dan dimakan jamur, ya kan, membusuk dia ya. Nah, kemudian jamur itu dimakan tumbuhan hijau, ya, seperti misal rumput dan padi. Jadi penggolongan seperti inilah disebut namanya rantai makanan, ya. Pernah lihat rantai? Pernah. Di mana dapat rantai? Ya, rantai motor ya. Nah, rantai motor. Rantai itu saling keterkaitan satu sama lain. Nah, misalnya antara gear motor dengan gear-gearnya itu gear belakang dan gear depan, karena saling berputar keterkaitan satu sama lain, itu terjadilah namanya rantai. Tapi konteks kita di sini rantai makanan. Nah, misalnya Bapak ulang lagi, rumput dimakan belalang, belalang dimakan kodok atau katak dimakan ular, ya kan? Ular mati membusuk, dimakan jamur dimakan tumbuhan hijau seperti padi atau rumput, ya. Itulah namanya. Coba ada di sini, coba baca dulu. Ayo, ini, ayo baca. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen makanan, produsen melepaskan energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen. Yang lain mangsa adalah semua hewan diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Ya. Proses terjadinya rantai makanan adalah makan dan dimakan. Yang dimakan itu namanya produsen, yang memakannya namanya konsumen. Ya. Jadi rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Nah, paham kan maksudnya? Ya. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan sesama antar makhluk hidup. Seperti misalnya makhluk hidup tumbuhan dimakan belalang, makhluk hidup belalang
dimakan katak. Makhluk hidup katak dimakan Ular. ular. Apa? Ular. Apa? Ular. Ular. Ya. Makhluk hidup ular mati dimakan busuk, ya kan? Dan demikian seterusnya. Jadi yang dimakan itu namanya produsen, penghasil, dan yang memakannya namanya konsumen. Oke, kita lihat lagi. Nah, rantai makanan, ya. Ada lihatnya? Ada. Nah, selain padi di sini ada padi dimakan apa situ? Ayo, hah? Belalang. Ya, padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan Elang. ya elang. Berarti elang itu adalah jenis konsumen tingkat Tinggi. Nah, nomor 1 dia. Kenapa dia dikatakan konsumen tingkat tinggi? Karena dia apa? Memakan segalanya, ya. Nah, karena dia juga terbangnya di atas. Kan pernah lihat burung elang? Dia terbang makin kuat angin, makin kencang angin, makin itulah yang dia suka, ya kan? Itulah jenis burung elang. Dia menyepakkan sayapnya terbang kemana-mana, ya, ke daerah lain, ke atas, ya, ke udara. Oke. Energi mengalir dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Itulah yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah konsumen, ya, konsumen memakan produsen. Nah, ya, itu namanya rantai makanan. Konsumen memakan produsen. Produsen itu artinya penyedia. Nah, ini ada ya. Nah, ini padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ya. Ular dimakan burung, ya kan? Nah, ini apa nih? Wortel. Kayak wortel dimakan tikus, tikus dimakan serigala, ya kan? Serigala dimakan harimau. Itu model rantai makanan. Oke. Baik, kita lanjut. Selain rantai makanan ada namanya proses jaring-jaring makanan. Tahu jaring? Tahu. Ya, biasanya di mana kamu dapat jaring? Waktu apa? Jaring ikan kan? Jaring ikan kayak jalan. Itu jaring juga namanya. Ya. Kayak pukat. Pernah melihatnya? Pernah. Antara jaring misalnya kayak jaring, misalnya kayak jala itu saling terkaitan satu sama lain kan? Nah, satu ngait satu, satu ngait satu, itulah yang disebut dengan jaring. Tetapi kita konteks di sini tentang jaring-jaring makanan. Nah, ini misalnya jaring-jaring makanan apa? Merupakan proses memakan yang terjadi dari beberapa rantai makanan. Nah, artinya dari beberapa rantai makanan itu terjadi proses makan dan dimakan, itulah disebut dengan jaring-jaring makanan. Coba kamu baca di sini. Ayo nih. Nah, Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan ya, yang terjadi. ya, Jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. ya, Demikian juga dengan produsen kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut ya, dengan jaring-jaring makanan. Di Ya. dalam jaring-jaring makanan jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga kini kompleksi. ya, Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persalingan ya, persilangan, ya, persilangan. Terus, antar makhluk hidup terbaik di Ya. dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap Ya. komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling mengaruhi satu saling mempengaruhi, dengan yang lain. ya, saling mempengaruhi.